umat Islam itu sadar bahwa kita itu sebenarnya itu kalau kita kembali ke Quran, pasti cara berpikir kita itu adalah secara ideologis. Tapi kebanyakan umat Islam itu malas ke sana. Sehingga kadang-kadang kalau kita berpikir atau berdiskusi dengan mereka itu justru bukan menunjukkan mereka itu beriman, justru menunjukkan kegoblokan mereka gitu loh, kebodohan mereka. Nah, ini gimana itu kira-kira untuk bisa mengatasi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Islam itu bisa mengatasi semua permasalahan hidup. Entah itu permasalahan ekonomi, permasalahan politik, permasalahan pendidikan, dan permasalahan yang lainnya. Dan ini kita lihat dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, tidak ada selubang jarum pun kehidupan yang tidak bisa disentuh oleh Islam. Semuanya itu bisa tersentuh Islam. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz UDC, kondisi umat Islam yang susah diungkit, susah diangkat, susah diajak berpikir secara secara cemerlang begini, Ustaz. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tertangkap, Ustaz ya. Hampir mirip. Iya. Yang pertama, kenapa umat Islam itu tidak mau kembali kepada Al-Quran atau tidak suka kalau dibawa kepada Al-Quran, bahkan nyinyir ya, kalau masalah-masalah diselesaikan dengan Al-Quran. Terus caranya bagaimana? Ya, jawabnya justru dengan adanya jurus melambungkan pemahaman ini, diharapkan umat itu tersadar gitu. Adanya jurus retorika inilah justru sangat diperlukan kalau kita ingin menyadarkan umat, membangkitkan pemikiran umat. Yaitu dengan cara apa? Jangan langsung dengan solusi Islam. Nah, ini namanya uslub ya, namanya semua jurus-jurus retorika ini uslub kan, berkali-kali kita sampaikan. Jadi kalau kita ada masalah dalam seminar, ini biasanya kita pakai dalam seminar kan. Saya sudah beberapa kali, alhamdulillah saya merasa sukses, minimal merasa sukses, dan insya Allah mencerahkan gitu, mencerahkan audiens. Kalau kita menggunakan jurus melambungkan pemahaman ini. Yaitu apa? Jangan langsung masuk kepada solusi Quran atau solusi Islam. Mendengar kata Quran, mendengar kata Islam, mendengar kata syariah saja sudah muntah-muntah gitu. Maka diperlukan jurus melambungkan ini. Tapi memang ada kelemahannya, yaitu memerlukan waktu yang agak lebih panjang gitu loh. Biasanya dalam seminar ya kadang-kadang hanya dikasih waktu 10 menit, kadang-kadang 20 menit. Waduh, baru menjelaskan level 1 aja udah lama, level 2 lebih lama lagi, apalagi masuk level 3. Jadi dengan catatan kalau waktunya mencukupi, ini insya Allah bisa membelalakkan mata, menyadarkan umat, mencerahkan kebekuan pemikiran umat, sehingga umat itu menjadi terbuka pemikirannya. Karena apa? Karena dibanding-banding gitu loh. Jadi kalau dibanding-banding kan yang lain mesti kalah. Itulah yang namanya jurus melambungkan pemahaman. Jadi kalau langsung kalau ada masalah banjir misalnya, solusi menurut Al-Quran, wah sudah buyar itu. Kalau Jakarta macet, bagaimana solusi Islam? Wah itu biasanya langsung tidak selera yang mendengarkan. Tapi kalau dibanding-bandingkan dulu, itu insya Allah mesti kalah. Insya Allah umat itu akan
tercerahkan. Yaitu jawaban untuk nomor 1 maupun nomor 2 sama. Jadi kepentingan kita membuat jurus itu supaya umat semakin tersadar gitu. Bahwa semua itu ada solusinya di dalam Islam. Nah, memang yang bisa membuat umat Islam itu bangkit pemikirannya, mencapai taraf berpikir yang tinggi, yaitu berusaha agar semua masalah diselesaikan dengan Islam. Ya, selain dengan jurus retorika melambungkan pemahaman ini, memang kita harus tahu kuncinya ya. Tetap semua pengunci, terutama berpikir tingkat 3 itu kan penguncinya akidah. Jadi kalau tidak dikunci dengan akidah, tidak bisa. Jadi kalau bisa pemaparan tadi itu, kalau tadi memang tidak ada penguncinya kan. Kalau ingin selalu mengingatkan kepada umat bahwa solusi itu ada dalam Islam, solusi ada dalam Islam. Itu tidak hanya kita tawarkan sebagai solusi alternatif. Itu harus dikunci. Kalau tadi 1, 2, 3 itu kan seperti kayak suruh milih gitu ya. Ya memang Islam hebat, tapi ya itu nggak mungkin lah, itu nggak bisa lah, itu alasannya ada 1000. Maka harus dikunci. Kuncinya dengan akidah. Kalau tidak menggunakan solusi itu, semua solusi apapun yang dibuat manusia, sebagus apapun yang dibuat manusia, tidak ada pahalanya. Jadi penguncinya itu dengan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak melalui jalanku, amalan itu tertolak, apapun bagusnya. Berarti apa? Membuat solusi apapun harus dengan Islam. Kalau ingin berpahala. Kalau ingin membawa kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak dengan Islam, mungkin saja ada manfaatnya di dunia, tapi di akhirat tertolak. Tidak mendapat pahala. Dimasukkan ke neraka. Nah, itu namanya pengunci.